Ya Rasulullah salam Takhliyah, at-takhalli anis siwa atau sawi ya. Takhalli kalau tadi difilter, tapi yang di dalam. Sekarang takhliyah itu bisa juga diartikan sesuatu yang buruk, membersihkan minal masawi, dari karakter buruk. Karena orang tidak kenal Allah, tidak ridho kepada Allah, maka dia iri dan dengki. Coba antum amalin aja raditu billahi robba, ane pastiin gak ada iri dengki di kalbu. Aku ridho kepada Allah, aku ridho kemauan Allah. Pasti gak iri kalau dagangan kawan lebih oke. Kalau dia seorang artis, dia gak iri ada artis baru yang muncul lebih viral dari dia. Yang parah nih kiai, ustadz, iri sama kiai baru muncul. Ya, itu aneh itu. Ya, orang yang katanya mau mengajak umat kepada Allah, lalu dibantu oleh orang untuk ngajak umat kepada Allah, lalu dia iri sama orang itu. Panas gak? Antum nih jadi orang yang ngajak manusia ke Allah, itu tugas. Ada orang mau membantu meringankan tugas itu, harusnya senang atau enggak? Ya, artis-artis itu harusnya senang kalau muncul artis baru, seniman-seniman. Kenapa? Untuk menghibur khalayak. Mereka itu berubah-ubah terus. Sedangkan kita, apa istilahnya, genre apa? Ya, genre kita itu lagi. Orang pasti bosan. Tiba-tiba ada orang baru muncul menawarkan sesuatu yang baru, nanti mereka bosan kan balik lagi ke kita gitu. Harusnya begitu dia. Cuma sayang, karena kolbunya belum ditasfiyah, lalu dia masyhur. Apa yang terjadi? Dia iri kepada orang yang juga masyhur. Kolbunya belum ditasfiyah, lalu dia kerja jadi pedagang, pebisnis, berniaga. Maka dia iri kepada orang yang sukses. Begitulah terus, praktekkan itu ke semua. Ya. Na'udzubillah minal masawi ya. Wa tarkus salik ma bihi min hawa. Ya. Takhliyah itu, takhalli kalau bahasa kita, seorang salik, pesuluk, meninggalkan apa yang sesuai dengan kehendak rendahan dari dirinya. Coba hitung-hitung, jujur aja. Megang handphone lebih lama atau tasbih? Mandang YouTube lebih lama dari mandang kolbu. Lo gimana mau jadi wali? Mau jadi wali YouTube pun ya. Maka untuk melawan itu, untuk membersihkan itu, kalau tadi mau filter dari dalam, sekarang dihajar dari luar. Ya, dia sababani adzikru wal fikr. Maka dia perlu zikir dan fikir. Zikirnya mesti dijaharkan. Itulah rahasia kenapa ada zikir keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ini zikir kalau keras, kalau belum tasfiyah yang tadi, dia pasti iria. Zikir dulu biar disebut ahli thariqah. Jadi zahirnya manusia, nafs, tubuh, akal. Coba perhatiin, nafs, jiwa, tubuh, badan, akal. Akal berpikir, tubuh ini dipaksa mujahadah, dipaksa untuk bermujahadah. Karena nafs awal dicipta oleh Allah, dia sudah bandel. Maka sampai sekarang, walaupun Allah sudah tiupkan nurnya, ruhnya kepada kita, dulu ama yang meniupkan aja si jiwa itu bandel, apalagi ama tiupannya. Paham gak nih? Allah pertama menciptakan nafs. Ini bukan bab aqidah, ini bab ontologi, bab haqiqah. Maka ulama tasahalu fi riwayatihi. Mereka tasahul meriwayatkannya. Jadi meriwayatkannya dengan santai.
nggak terlalu ketat mengatakan ini sahih tidak sahih, nggak, biasa aja. Setelah Allah ciptakan nafs, apa kata Allah? Wahai jiwa, wahai nafsu, aqbil, menataplah kepadaku, menghadaplah kepadaku. Apa kata si jiwa, nafs? Kata nafsu, man anta, lu siapa? Nyuruh-nyuruh gua. Ente siapa? Maka Allah kemudian tidak beri dia makan. Setelah nggak diberi makan, dipuasakan, baru dia, itu yang disebut mujahadah. Jadi kapan jiwa ini baru patuh? Kalau dia dipuasakan dari kebiasaannya. Kebiasaannya nonton, kurangi. Nggak mesti diberhentikan, kurangi. Kalau nggak bisa juga, alihkan tontonannya. Yang tadi negatif jadi positif. Yang kecanduan nonton bokep, ganti filmnya. Film terbang-terbang kayak apa kayak gitu ya. Sci-fi apa namanya? Yang begitu, yang aman. Nah, lama-lama nanti cari yang lebih berkualitas terus sampai akhirnya bisa meninggalkan pelan-pelan. Ya. Jangan tanya hukum nonton drakor ya. Ya, itu Buya Asfi lebih tahu jawabannya. Jadi takhliyah caranya apa? Zikir dan fikr. Zikir dan fikir. Dan mungkin nggak ini tanpa ngaji? Maka bertorikoh itu tidak hanya zikir keras, tidak hanya zikir 1000, 2000, 3000, 7000. Torikoh itu aham syai' fit turuqis sufiyah at-ta'allum. Jadi hal terpenting dalam torikoh yang ditinggalkan banyak majelis torikoh hari ini adalah ngaji ilmu torikohnya. Kalau orang zikir udah banyak yang bisa zikir, talqin udah banyak orang bisa talqin, tapi yang diajak mau duduk ngaji, baca kitab, dengerin kalam-kalam yang bisa mentasfiyah dan mentakhliyah itu tidak banyak. Itu problemnya. Maka insya Allah ribat dimanapun nanti buat surau. Ini surau nanti kita tambahkan namanya Bu ya, Nur Rahmani. Jadi semua surau ribat nanti di depannya ada Nur. Tafaulan mengambil berkah dari nama Nur. Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya bersumber dari Nurullah, Nur Muhammad, maka kita mengambil berkah dari nama itu Nur Rahman. Ya. Kalau di BSD nanti Serpong nanti namanya Nur Muhammad atau An-Nur Al-Muhammadi. Nanti secara kebahasaan nanti biar diluruskan Buya Zulasfi ya. Beliau ini penyidik kita ini. Hakim kita sudah. Fabidzikri tashruqul anwar. Zikir itu rahasianya apa? Kenapa murid mesti zikir? Kalau Imam Junaid dan Abu Yazid kalamnya aneh. Abu Yazid itu udah melewati makom zikir, dia sudah sampai ke makom syuhud. Zikir itu mengingat, menyebut karena merasa tidak ketemu. Kita sebut-sebut dia. Coba orang antum lagi ingat aneh atau lagi ngeliat aneh? Namanya syuhud. Kalau sekarang perlu ingat Ar-Razi nggak? Atau cukup tatap Ar-Razi? Hah? Sekarang menatap atau mengingat? Perlu nggak? Ila ruhi Ar-Razi. Nggak perlu. Kenapa orang mengingat Allah? Kata Imam Abu Yazid. Ini Abu Yazid ini makomnya ketinggian, antum jangan pakai dulu. Ini biar kita kasih tahu dari sekarang, biar nggak salah pakai bab. Apa kata dia? Zikir itu hanya bagi orang-orang yang terhijab, hanya bagi orang-orang yang gaib, yang dia tidak hadir kalbunya kepada Allah, maka perlu dia berzikir. Maka bagi Imam Abu Yazid yang lagi ahwal, apa kata dia? Ini baru ahwal beneran ini, ya, nggak ada urusannya dengan politik ini. Apa kata dia? Az-zikru zanbun. Ente zikir, ente dosa. Kenapa? Karena Allah gaib dari hatimu lalu engkau ingat-ingat. Ngeri kan gitu? Itu makomnya ketinggian, lu taruh dulu, biarin dulu. Kita makom kita yang standar-standar dulu. Zikir kita zikir beneran gitu. Zikir kita di awal menyebut, lalu mengingat. Sebut, ingat, sebut, ingat, sebut, ingat, sebut. Gitu. Ya, belajar menyebut, belajar
Ingat, apa faedahnya? Fabidzikri tasruqul anwar. Zikir itu dapat memancarkan cahaya. Oleh karenanya, orang kalau zikir, pikiran dia cerdas. Kalau dia santri, dia pasti cerdas. Kalau dia pedagang, pasti dia jadi brilian, dia tahu peluang-peluang. Jika dia seorang pejabat, dia pasti hati-hati. Dia seorang pemimpin, dia pasti amanah. Amanah itu orang cerdas. Maka kalau ada pemimpin gak amanah, itu pemimpin bodoh. Ya, maka zikirnya pemimpin amanah. Zikirnya pemimpin amanah, jujur. Zikirnya murid, ya Allah, ya Allah, Allah, Allahu, la ilaha illallah, itu zikirnya. Kalau zikirnya pemimpin, dia amanah setiap hari. Itu lebih afdol daripada zikir, antum zikir 70.000 tahun.